Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Selamat siang. Baik teman-teman, di siang menjelang sore ini kita akan berdiskusi tentang ancaman digitalisasi yang menyangkut topik tentang Smart ASN yang baru saja kita pelajari di agenda 3. Dari topik tersebut kita mengambil masalah tentang rancangan aksi isu digital, yaitu jebolnya keamanan data digital pribadi pemerintahan di Indonesia yang sedang marak terjadi. Baik, dari teman-teman saya sekalian, apakah teman-teman ada yang ingin menjelaskan mengenai isu jebolnya keamanan data digital pribadi pemerintahan? Jika ada, saya persilakan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Baiklah, izin Ya, menyampaikan. silakan Diki. Baiklah, izin ya teman-teman. Di sini rancangan aksi isu digital, jebolnya keamanan data digital pribadi pemerintahan. Untuk latar belakang, digitalisasi pemerintahan atau government merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi birokrasi, serta percepatan pengambilan keputusan. Pemerintah pribadi penduduk seperti nomor induk kependudukan, alamat, data kesehatan, pendidikan, dan rekam transaksi publik lainnya. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital, muncul pula risiko serius kepada keamanan data. Salah satu ancaman utama adalah jebolnya sistem keamanan yang mengakibatkan kebocoran data digital pribadi milik warga negara. Fenomena ini tidak lagi bersifat hipotetis di Indonesia. Sejumlah insiden kebocoran data yang melibatkan instansi pemerintah seperti lembaga kependudukan, kesehatan, hingga pusat data nasional telah terungkap ke publik dalam beberapa tahun terakhir. Kebocoran data bukan hanya sekedar pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar seperti satu, penyalahgunaan identitas oleh pihak tak bertanggung jawab. Dua, penipuan digital dan serangan phishing. Tiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Empat, ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional di era cyber. Faktor penyebab kebocoran data bisa berasal dari lemahnya infrastruktur keamanan digital, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem teknologi informasi, tidak adanya regulasi yang ketat dan tegas, hingga serangan cyber yang semakin canggih dan terorganisir. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mengembangkan infrastruktur digital, tetapi juga membangun sistem keamanan cyber yang kuat, regulasi perlindungan data yang komprehensif, dan budaya sadar digital di seluruh jajaran instansi pemerintahan demi menjaga integritas dan keamanan data pribadi warga negara. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima moderator. kasih untuk Diki atas Ya, penjelasan tentang latar belakang jebolnya keamanan data data digital dan pribadi dari pemerintahan Indonesia. Dari yang Anda jelaskan tadi, saya dapat menangkap yaitu faktor penyebab utama kebocorannya yaitu berasal dari lemahnya infrastruktur keamanan digital dan kurangnya kapasitas SDM dari Indonesia tersendiri, dari pemerintah Indonesia untuk mengelola sistem teknologi informasi ya, Diki. Terima kasih Diki Iya, atas Pak. Iya. penjelasan latar belakang tentang jebolnya keamanan data digital pemerintahan Indonesia. Berikutnya kita akan berdiskusi tentang kita akan menganalisis kasus ini menggunakan analisis 5W1H yang biasa kita gunakan dalam metode analisis suatu problem atau masalah. Di sini kita akan menggunakan 5W1H di dalam isu jebolnya keamanan data digital pribadi dan pemerintah. Dalam hal ini mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menjelaskan dari isu tersebut menggunakan analisis 5W1H. Untuk teman-teman dipersilahkan. Baik, Pak, mungkin saya akan menjelaskan dari 5W1H itu, Baik, untuk kali yaitu dipersilakan. analisis status. Yang pertama saya ambil dari Watts, apa yang terjadi.
Terjadi kebocoran atau jebolnya sistem keamanan data digital pemerintahan yang mengakibatkan data pribadi warga negara seperti NIK, alamat, rekam medis, riwayat pendidikan, hingga informasi keuangan bocor dan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, saya ambil why. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, lemahnya infrastruktur keamanan cyber. Kedua, kurangnya regulasi ketat dan penegakan hukum tentang perlindungan data pribadi. Ketiga, kurangnya audit dan pemeliharaan sistem secara berkala. Keempat, human error dan praktik keamanan digital yang buruk dari pegawai. Kelima, serangan cyber yang semakin canggih dan terus berkembang. Ketiga, saya ambil dari WHO, yaitu siapa yang terdampak dan bertanggung jawab. Yang pertama, terdampak warga negara sebagai pemilik data pribadi. Terus instansi pemerintah, misalnya kementerian, dinas kependudukan, BPJS, dan sebagainya. Kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Kedua, bertanggung jawab. Pemerintah pusat atau Kominfo, BSSN, dan instansi pemilik data. Unit pengelola sistem informasi dan keamanan data di masing-masing lembaga. Vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan sistem digital. Keempat, saya ambil dari where, di mana kejadian ini biasa terjadi, yaitu bisa dari server pusat pemerintahan yang menyimpan data pribadi warga, database online atau cloud yang digunakan instansi pemerintah, sistem aplikasi pelayanan publik berbasis digital, pusat data nasional atau PDN, atau pusat data masing-masing kementerian atau lembaga. Kelima, saya ambil dari when, kapan, dan dalam kondisi apa resiko meningkat. Yang pertama, saat sistem tidak diperbarui atau update patch terlambat. Kedua, ketika terjadi migrasi data tanpa keamanan memadai. Pada saat serangan cyber meningkat, atau misalnya saat tahun politik atau keterangan geopolitik. Baik, saya lanjut. Agak pilek nih, Pak. Keempat, ketika pegawai tidak menjalani pelatihan keamanan Bagaimana data Pak Khalid? Masih bisa dilanjutkan atau tidak, Pak Khalid? Oke, Pak, dilanjutkan aja, Pak. Ayo, ke ini. Baik, dari kali tadi kita dapat menangkap bahwa kasus ini dapat dianalisis dengan kasus 5W1H. Tapi tadi Khalid menjelaskan ada kekurangan sedikit ya dari yang terakhir, yaitu how. Khalid menjelaskan what, why, who, where, dan when. Khalid kurang menjelaskan how. Dalam hal ini adakah teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban Khalid tadi? Saya ingin saya ingin menambahkan dari penjelasan Khalid tadi, yaitu ada yang namanya how. Bagaimana solusi dan langkah aksi yang harus dilakukan, yaitu melalui 3 langkah. Yang pertama pencegahan, penanganan saat insiden, dan yang terakhir pemulihan dan penguatan. Yang pertama dari pencegahan, kita bisa meningkatkan sistem keamanan cyber melalui enkripsi dan firewall berlapis. Yang kedua, audit berkala terhadap keamanan sistem dan database. Kemudian mewajibkan pelatihan keamanan cyber bagi seluruh pegawai pemerintahan, penguatan regulasi dan sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi, penggunaan teknologi
ALL, dan machine learning untuk deteksi dini ancaman. Langkah kedua yaitu penanganan saat insiden. Penanganan saat insiden dilakukan melalui yang pertama pembentukan tim tanggap insiden keamanan cyber di tiap instansi. Kemudian segera menutup akses sistem yang bocor dan melakukan investigasi forensik digital. Memberi notifikasi kepada warga terdampak dan menawarkan solusi mitigasi risiko. Dan yang terakhir, evaluasi menyeluruh terhadap celah sistem dan perbaikan segera. Kemudian langkah ketiga yaitu pemulihan dan penguatan. Pemulihan dan penguatan dilakukan melalui yang pertama backup berkala data dan sistem, yang kedua menyusun dan menjalankan SOP pemulihan bencana cyber, yang ketiga membangun kepercayaan publik kembali melalui transparansi dan perbaikan nyata, dan yang terakhir menetapkan standar nasional keamanan digital bagi semua instansi pemerintahan. Baik, cukup ini saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host, Saudara Dimas Aji. Baik, terima kasih Saudara Fadliansyah dari penjelasan Fadliansyah dan Khalid. Kita dapat menangkap bahwa analisis dari isu digitalisasi atau jebolnya keamanan data digital ini dapat dianalisis dengan analisis 5W plus 1H, yaitu apa yang terjadi. Yang terjadi yaitu tentang jebolnya keamanan data pribadi pemerintahan. Kemudian mengapa hal ini dapat terjadi, siapa yang terdampak dan yang bertanggung jawab, serta di mana kejadian ini terjadi, kapan dan bagaimana solusi serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Sudah dijelaskan semua oleh teman-teman kita sekalian. Mungkin yang terakhir saya akan menanyakan sedikit kesimpulan agar diskusi kita kali ini dapat lebih bermakna. Dari teman-teman sekalian, adakah yang ingin menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini? Baiklah, saya akan memaparkan dari yang telah kita diskusikan beberapa kesimpulan yang akan saya jelaskan sedikit. Yang itu, digitalisasi pemerintahan merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi birokrasi. Namun, di balik manfaatnya terdapat ancaman serius berupa jebolnya keamanan data digital pribadi milik warga negara. Bocoran data ini dapat terjadi akibat lemahnya infrastruktur, keamanan cyber, rendahnya kesadaran dan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah, serta belum optimalnya penegakan regulasi perlindungan data. Jebolnya sistem keamanan bukan hanya mengancam privasi individu, tapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan bahkan mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi perhatian prioritas pemerintah dengan menerapkan kebijakan yang tegas, peningkatan sistem pengamanan digital, serta penguatan sumber daya manusia yang regulasi. Dari yang saya dapat, itulah yang dapat saya simpulkan. Sekian, saya kembalikan kepada Dimas. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau berdiskusi pada kesempatan kali ini.
Dari hasil diskusi kita kali ini, kita dapat mengambil sedikit solusi atau saran kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi sistem dari digitalisasi pemerintahan agar data-data dari pemerintahan atau ASN tidak dapat diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau berdiskusi pada sore kali ini. Mungkin dari diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan teman-teman kita sekalian. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Abidna Jagat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.